Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Ahmad dalam channel kesayangan kita, yaitu Teman Nonton. Masih membahas film dari Korea. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Midnight Runner yang dirilis pada tahun 2017 sesuai dengan requestnya Alessa Za 1570. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke videonya. Let's go. Film ini diawali dengan adegan di sebuah gedung yang isinya adalah para calon taruna kepolisian sedang bersama para kerabat mereka. Kemudian seorang wanita yang dijuluki sebagai Medusa memerintahkan agar semua calon taruna berpamitan kepada sanak saudaranya dan bersiap untuk melakukan pemotongan rambut yang kemudian akan dilanjutkan ke tahap tes pelatihan militer selama 2 minggu ke depan. 앞으로 가! 저기 잠깐 저 구렛나루야 구렛나루. 거기 조금. Film ini juga akan berfokus kepada dua orang pemeran utama, yaitu Park Ki Jun dan Kang Hae Yeol yang ceritanya mengikuti tes pelatihan ini. Untuk teori di kelas akan dipimpin oleh profesor yang selaku pemberi materi, sedangkan untuk pembinaan fisik akan dipimpin langsung oleh seorang wanita cantik jelita yang dijuluki Medusa. Ketika masuk jam makan, Park Ki Jun yang sangat menyukai sosis meminta sosis milik Kang Hae Yeol karena ia tak memakannya. Kang Hae Yeol ternyata gak suka sosis karena menurutnya sosis itu terbuat dari bahan-bahan yang bisa menyebabkan kanker. Tapi Park Ki Jun tak peduli akan hal itu. Tak terasa tibalah waktu tes terakhir yang berupa lari ke puncak gunung lalu kembali lagi dalam waktu 1 jam. Medusa pun menjelaskan bahwa jika ada yang terlambat maka ia tidak akan diterima oleh Akademi Kepolisian atau gugur. Tanpa diduga Kang Hae Yeol terkilir kakinya dan tak bisa melanjutkan tes. Awalnya banyak peserta yang tak peduli dengannya. Namun tidak bagi Park Ki Jun yang mau menolongnya dengan imbalan akan dibelikan stick oleh Kang Hae Yeol. Mereka pun berhasil menyelesaikan tes walaupun waktunya kelewat batas. Namun Medusa ternyata berbaik hati dan memerintahkan kepada mereka berdua masuk ke ruang medis setelah mendengar alasannya. Di ruang medis mereka berdua bertukar cerita tentang kehidupan masing-masing. Kang Hae Yeol yang bercerita tentang alasannya masuk kepolisian adalah karena itu hal yang unik. Sedangkan Park Ki Jun beralasan agar bisa kuliah gratis karena ia adalah anak yatim. Semenjak saat itu mereka pun memutuskan untuk bersahabat. Mereka pun akhirnya lulus dan akan mengikuti pendidikan Akademi Kepolisian selama 4 tahun ke depan. Dua tahun akhirnya terlampaui dan mereka pun sudah terbiasa di kehidupan asrama. Pada hari itu di kelas Profesor Yang menjelaskan tentang jam kritis ketika ada kasus penculikan. Selain itu mereka pun diajarkan cara bertahan dan melakukan serangan balik ketika diserang oleh musuh oleh guru bela dirinya yang gak tahu siapa namanya. Karena sudah kelamaan menjomblo, mereka pun berencana mencari pasangan di luar sana untuk liburan Natal nanti. Setelah salah satu rekannya memamerkan foto perempuan yang disebut sebagai pacarnya. 난 뭐가 남? 헐! 땅이야. 청춘사업. 저기요! 자기야. 돈도 못 버는 거 왜 해요? Setelah gagal mendapatkan pasangan di sebuah klub karena mereka adalah seorang calon polisi, mereka akhirnya merenung di sebuah kafe pinggir jalan tentang apa yang salah dengan menjadi polisi.
Kemudian mereka berpapasan dengan seorang gadis imut yang diharapkan wanita itu adalah kesempatan terakhir dari Tuhan. Karena wanita yang bernama Yung Jun itu melirik mereka berdua, akhirnya mereka pun mengikuti Yung Jun dan berencana untuk berkenalan dengannya. Akan tetapi sebelum sempat berkenalan, Yung Jun malah keburu diculik oleh orang lain. Mereka berdua kemudian datang ke kantor polisi terdekat untuk melaporkan penculikan tersebut. Namun, setelah bicara langsung dengan komandan unit penculikan orang dan menjelaskan tentang SOP korban penculikan orang, Pak Komandan memberitahu bahwa perintah atasan itu lebih penting daripada menjalankan sesuai SOP. Lalu, mereka berdua akhirnya berinisiatif untuk melakukan penyelidikan sendiri. Dimulai dengan mencari penjual topoki yang dijatuhkan oleh korban, lanjut ke tempat kerja korban dan diketahuilah bahwa korban bernama Yung Jun yang sudah kabur dari rumah. Lalu petunjuk mengarahkan mereka ke sebuah kamar kosan yang berisi seorang laki-laki dan perempuan. Namun si laki-laki tersebut malah kabur sehingga membuat kedua taruna itu curiga. 내가 일로 갈게. 자, 저로 갈게. Tanpa butuh waktu lama untuk menangkap laki-laki itu, setelah melakukan sedikit interogasi, terkuaklah fakta bahwa Yung Jun itu ternyata dijual kepada orang yang bernama Gunho oleh si laki-laki yang tinggal sama dia di kosan. Petunjuk selanjutnya mengarah ke sebuah restoran kebab domba. Singkat cerita, sampailah mereka di tempat yang dimaksud dan tanpa sengaja mereka bertemu langsung dengan para pelaku penculikan. 이런 미친놈이! 죽어라! Lalu sampailah mereka di suatu tempat yang isinya banyak wanita muda dikurung. Dan terkuaklah fakta lagi bahwa si pelaku akan mengambil sel telur para wanita muda tersebut yang kemudian akan dijual. Di situ juga terlihat mobil yang menculik Yung Jun tempo hari. 형님 당했습니다. 자, 일어나. 나와라! 경찰서. 밟아라! 경찰. 이 자식이 같은 새끼. Alih-alih berhasil menyelamatkan Yung Jun, mereka malah tertangkap oleh gerombolan penculik itu. Namun, dengan keahlian dari Park Ki Jun, mereka berhasil lepas dan berhasil sampai di sebuah kantor polisi. Akan tetapi, ketika mereka melaporkan penculikan dan banyaknya wanita muda yang dikurung kepada petugas, mereka malah dimintai KTP dan menembak mereka dengan pistol listrik karena mereka tidak bisa menunjukkan KTP. Keesokan harinya, datanglah profesor yang membebaskan mereka berdua. Lalu Park Ki Jun dan Kang Heyol pun melaporkan kejadian yang menimpa mereka. Namun setelah diperiksa bersama, para wanita muda itu sudah dipindahkan ke tempat lain yang menyebabkan kasus ini harus diserahkan ke unit khusus penanganan masalah ini. Akan tetapi unit khusus itu kini sedang sibuk, paling cepat ditangani 2 minggu lagi. Dengan rasa kecewa yang mendalam, profesor yang pun mengantarkan mereka berdua ke asrama untuk menjalani pendidikan kembali. Di asrama, mereka mendapatkan ide untuk melihat CCTV kota Gangnam agar bisa melacak plat mobil yang menculik Yung Jun.
Lalu mereka memberanikan diri menelepon Medusa selaku orang yang punya akses untuk mengawasi CCTV kota. Dengan alasan untuk mencari pelaku tabrakan temannya, Medusa pun mau membantu mereka berdua. Tapi ini membutuhkan waktu dan tidak sebentar. Sambil menunggu kabar dari Medusa, Park Ki Jun dan Kang Haeyeol makin serius dalam berlatih fisik dan belajar di dalam kelas juga. 카운트 취소 98 아! Akhirnya Medusa menghubungi juga, dan informasi yang didapatkan adalah mobil itu selalu diikuti oleh sebuah mobil yang bertuliskan klinik kandungan. Mereka berdua pun menyelidiki tentang klinik kandungan tersebut yang mungkin ada kaitannya juga. Di sisi lain ada seorang dokter kandungan yang menawarkan sebuah sel telur kepada orang kaya yang belum dikaruniai keturunan dengan harga 1 miliar. Dan benar saja, ternyata para wanita muda korban penculikan semuanya sudah ada di klinik dan bersiap untuk dioperasi. Park Ki Jun dan Kang Haeyeol yang sudah bersiap-siap pun datang ke sebuah klinik yang dimaksud untuk menyelamatkan para gadis muda itu. 돈이 있으면 뭔 소리니? Setelah menghabisi para cecunguk tengik di lantai basement, mereka berdua langsung menuju ruang operasi. Namun ternyata ada si bos penculik yang menjaga keberlangsungan operasi, sehingga terjadilah final battle mereka bertiga. Dan ya, seperti yang akan kita ketahui bahwa penjahatlah yang akan kalah. Mereka berdua akhirnya bisa menghentikan operasi dan menyelamatkan para wanita muda itu. Di akhir film terlihatlah Park Ki Jun dan Kang Haeyeol sedang bersih-bersih di jalanan. Kemudian datanglah Hyung Jun mengucapkan rasa terima kasih dan film pun sudahan. Seperti ada sindiran halus terhadap kinerja polisi dalam film ini, yang dimana polisi selalu lambat dalam menangani kasus orang lemah, namun sangat gercep ketika menangani kasus orang yang kaya. Ya ini mah dalam film gitu, tapi kayaknya sindirannya dibalut dengan komedi gitu. Tapi kalau di kenyataannya sih pasti nggak seperti kayak di film dong. Oke, segitu aja videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye 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 bye.